Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Maisari. Saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan seumur hidup. Di sini konteks pembahasan membahas mengenai pengertian pendidikan seumur hidup, konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan manusia seutuhnya, dan tujuan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau dalam bahasa Inggris bisa disebut long life education adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan penerapan terutama bagi para pendidik di negeri kita. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan konsep atau gagasan yang universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip organisasian untuk pengembangan pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri mempunyai 4 pilar pendidikan sepanjang hayat, yaitu yang merupakan 4 sendi sebagai landasan berpijaknya pendidikan non-formal. Keempat pilar tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu learning to know, yaitu belajar untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan. Dan yang kedua, learning to do, belajar berbuat, yaitu konsepsi bagaimana kita bisa berbuat dan melakukan dan mempraktekkan dari apa yang sudah kita pelajari. Dan yang ketiga, yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama orang lain atau yaitu konsepsi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang yang memiliki latar budaya, sosial, ekonomi, dan agama dan keanekaragaman yang berbeda. Dan pilar yang keempat adalah learning to be, belajar menjadi seseorang, yaitu artinya adalah bahwa pendidikan harus bisa menyumbangkan perkembangan yang seutuhnya kepada setiap orang yang baik dalam jiwa raga, inteligensia, kepekaan, rasa estetika, tanggung jawab pribadi, pencapaian tujuan pendidikan sepanjang hayat, sekolah dan masyarakat. Pembahasan tentang konsepsi pendidikan seumur hidup ini akan diuraikan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama ditinjau dari dasar teoritis atau religius dan dasar yuridisnya. Yang pertama, dasar teoritis atau religius. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal, yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Langeret melalui bukunya, yaitu An Introduction to Lifelong Education. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Dan yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup, belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar konsep belajar seumur hidup. Dan yang ketiga, yaitu kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup dalam konteks ini. Kurikulum didesain atas dasar prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan seumur hidup. Dan yang kedua yaitu dasar yuridis yang terdiri dari ideologis, ekonomis, sosiologis, politis, teknologis, dan yang terakhir psikologis atau pedagogis. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Selanjutnya, secara rasional, filosofis tentang pendidikan yang sudah berkembang semenjak beberapa abad yang lalu, maka sistem pendidikan untuk membentuk manusia yang seutuhnya harus diarahkan kepada dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi dialektikal horizontal, dan yang kedua, dimensi ketundukan vertikal. Dimensi dialektikal horizontal yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam ataupun lingkungan sosialnya. Sedangkan dimensi ketundukan vertikal yaitu ketundukan vertikal pendidikan sains dan teknologi selain menjadi alat untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan yang hakiki juga abadi dengan Sang Khalik. Selanjutnya, prinsip pendidikan manusia seutuhnya berlangsung seumur hidup didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi yang pertama, dasar-dasar filosofis. Filosofis hakikat kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral segi-segi atau potensi-potensi esensial manusia sebagai makhluk pribadi atau individual being, manusia sebagai makhluk sosial atau social being, dan manusia sebagai makhluk sosial atau moral being. Dan yang kedua, dasar-dasar psikologis merupakan dasar-dasar kejiwaan dan kejasmanian manusia. Dan yang ketiga, dasar-dasar sosial budaya. Artinya, meskipun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, namun manusia terbina pula oleh tata nilai sosial dan budaya. Tujuan dari pendidikan seumur hidup adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawurannya seoptimal mungkin. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional di atas wajib diupayakan agar bisa dicapai seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan yang bersifat formal. Buat mencapainya membutuhkan saat yang lama dan memerlukan analisis tujuan yang lebih khusus. Asal setiap jenjang pendidikan diadaptasi menggunakan tingkat kemampuan serta kebutuhan siswa. Menurut Havelock dan Huberman tahun 1977, dalam suatu sistem yang paling besar pengaruhnya adalah sistem pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang bertujuan untuk pembangunan negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang berfungsi untuk peranan-peranan yang beragam dan melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan mereka. Tujuan pendidikan menurut Johann Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat.
Dunia ini adalah buku yang paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Baiklah, sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.